warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca memimpin doa ini, maka saya mohon kepada ketua kelas, silakan pimpin. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Mulai. Siap, mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita langsung dulu ya. Anin Dita, Anin Tasya, Asaka, Kalista, Citra, Dinda, Kamela, Justin, Jessica, Jihan, Adil, Natasha, Nesa, Muhammad Al-Karo, Muhammad Nabil, Muhammad Pandu, Muhammad Zaidan, Nadia Rizka, Nathan Ahmad, Naura Latifah, Nizamul Makarim, Rafa, Rahmat Hidayatullah, Sakira, Zaki Sabitra, Dika Satya, Hafiz Khairi, Raihan, Asifa, Andi, Samira. Ada yang belum dipanggil? Nana? Tidak ada? Kali ini kita belajar tentang menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim ada kaitannya erat dengan surat-surat Al-Maidah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca dan memahami surat Al-Maidah. Dan kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna ayat-ayat surah Al-Maidah terkait pentingnya kepedulian sosial. Ya. Dan ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai Quran surat Al-Maidah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa arti dari Asmaul Husna? Al-Mu'min. Ya, Jessica? Al-Mu'min artinya Maha mematikan. Benar. Kemudian apa arti dari Asmaul Husna? Al-Muhyi. Ada yang lain? Ya, silakan. Maha menghidup. Nah, itulah salah satu pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sekarang hari ini kita belajar tentang surat Al-Maun. Tapi sebelum itu kita akan
memutar video pendek yang menyangkut tentang surah Al-Naun, yaitu anak-anak orang yang yatim. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Dia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian sambil bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dik, ini ada nasi dan lauknya, silakan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera makan dan melahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tanpa memperhatikan gadis kecil itu dan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya, silakan. Hati-hati di jalan ya. Silakan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. "Kak, Kak, tunggu sebentar Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa Dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ibu punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu menyerahkan pensil itu. Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik," tanya Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita jelaskan tentang video tadi, supaya semangat belajarnya, maka kita akan tetap semangat dulu ya. Untuk kelas dipimpin. Setelah Pak ngomong tetap semangat, langsung kalian tetap semangat, oke? Paham?
semangat. 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 Oke. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, video tadi, sekarang Pak jelaskan tentang apa yang terkandung, apa yang cerita yang menyangkut yang terkandung di dalam video tersebut. Jadi kalau seandainya kalian mempunyai saudara, mempunyai teman, siapapun itu, kalian harus membantu. Nah, mengapa Pak? Karena pada video tersebut ada anak gadis kecil yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Artinya apa Pak? Dia anak yatim piatu. Pak, ada namanya Zidan dan Zahra mengasih bantuan berupa makanan kepada anak kecil tersebut. Nah, keesokan harinya ketika Zidan sama Zahra ingin berangkat ke sekolah, ya, tiba-tiba Zahranya ketinggalan pensil, penyampaian pensil di tengah jalan. Nah, dengan izin Allah ternyata anak yatim piatu yang kemarin yang sudah dibantu oleh Zidan sama Zahra menemukan pensil tersebut, sehingga ditemuinya si Zahra sama Zidan tadi dikasihnya pensil tadi. Berarti apa Pak? Menandakan Allah itu Maha Adil. Siapa yang berbuat kebaikan maka dibalas kebaikan. Itu salah satu pesan yang terkandung di dalam video tersebut. Paham anak-anak? Nah, oke. Sekarang kita baca bersama-sama tentang surat Al-Maun. Ya Kak? Ya. Itu surat apa? Surat Al-Maun. Oke, sekarang sebelum kalian membaca, Pak terlebih dahulu membimbing kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke anak-anak, sebelum kita jauh mempelajari surah Al-Maun, Pak tanya dulu, ya, apa arti surat Al-Maun dan mengapa surat ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan anak-anak. Benar, kita kasih hapus dulu namanya. Nah sekarang pertanyaan lagi, bagaimana cara kita membantu orang-orang yang membutuhkan? Ada yang bisa jawab? Ya silakan. Iya. Iya. Iya benar sekali.
sekali, kasih hapus lagi. Silakan. Oke. Dan sekarang Pak tanya pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi jika kita tidak peduli terhadap sesama? Ya, silakan Mama. Iya, benar. Ya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan lagi. Itu ya, salah satu yang wajib kita ketahui tentang surat Al-Maun. Oke. Sekarang kita baca bareng-bareng surah Al-Maun. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Wahid, Ismi Salasa. Itulah tadi surat Al-Maun. Ternyata anak bapak sudah mahir, sudah fasih cara membaca yang baik dan benar surat Al-Maun. Sekarang kita pelajari arti perkata surah Al-Maun. Ya. Perkata ini maka kita butuhkan aplikasi Al-Quran digital. Kalian bisa buka di HP kalian, nanti pelajari di rumah. Cara membukanya bagaimana? Pak, saya tidak ada HP di rumah, tetapi ada laptop. Boleh. Laptop tambah bagus karena laptop lebih cepat untuk mengakses Al-Quran digital. Nah, ini salah satu contoh Al-Quran digital yang Pak sudah akses. Kalian bisa akses Al-Quran ini di halaman Google dan ketikkan nama Al-Quran digital perkata, maka akan timbul ini. Maka akan dapatkan ini. Paham anak-anak? Sekarang kita lihat bacaan dari Al-Quran digital tentang surah Al-Maun. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Itulah salah satu Quran digital yang bisa kita akses baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang kita artikan arti perkata surah Al-Maun. Di situ ada surah Al-Maun, lihat nggak? Ya. Aro'aita, apa artinya? Tahukah? Alladhi, apa artinya? Ya. Yukadzibu, apa artinya? Dia mendustakan. Biddin, dengan agama. Oke. Jadi arti dari surah Al-Maun ayat 1, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itu artinya ya. Sekarang ayat 2, fadzalika, apa artinya? Maka
Alladzi yad'u. Apa itu? Bisa dibesarkan suaranya? Al-yatim. Al-yatim. Jangan malu-malu anak-anak ya. Wala apa artinya? Ya'uddu, mengajukan ala ta'ami, memberi makan al-miskin, orang miskin. Nah, kemudian ayat selanjutnya kawailun, maka celakalah lil musallin, orang yang sholat. Ditambah lagi surat selanjutnya alladzina hum, mereka an dari sholatihim, sholat mereka sahun. Alladzina hum yura'un, atau enggak al-ma'un, golongan. Itulah salah satu arti perkataan dari Quran surat Al-Ma'un ya, yang ada tajwid. Sekarang sudah ada Al-Quran yang berkata artinya, jangan ada kan? Nah, selain Al-Quran digital, kalian juga bisa melihat di Al-Quran perkataan yang kalian bisa beli di pasar-pasar. Paham anak-anak? Paham? Paham. Oke, sekarang kita masuk materi selanjutnya. Surat Al-Ma'un ada berapa ayat tadi? 7. Surat Al-Ma'un apa artinya? Barang-barang yang berguna. Kemudian asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un. Jadi pada waktu itu ada 2 sebab. Yang pertama, ketika ada orang anak yatim piatu melihat ada orang yang menyembelih 1 ekor onta, tiba-tiba anak yatim tersebut mendekati ketiga orang tersebut. Apa yang terjadi? Justru ketiga orang tersebut menghardi dan mencaci anak yatim piatu tersebut. Jangankan dikasih, dicaci lagi ada. Ya, itu salah satu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul yang kedua, ya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ketika pada waktu itu di zaman masa Rasulullah, ada orang muslim, orang Islam yang pada waktu itu ketika ada nabi, mereka sangat busuk sholatnya. Ketika ada saudara-saudaranya, mereka sangat busuk sholatnya. Ketika ada pejabat-pejabat, mereka sangat busuk sholatnya. Tetapi ketika dia sholat di rumah sendirian, mereka buruk-buruk dalam mengerjakan sholat. Maka kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang sering burung-burung dalam. Alladzina hum yura'un dan orang-orang yang riya dalam sholatnya. Itulah salah satu asbabun nuzul yang terdapat di surat Al-Ma'un. Oke, anak-anak, nanti setelah ini Pak ingin bagi kelompok kita diskusi tentang surat Al-Ma'un. Apa saja pertanyaan diskusinya? Apa saja contoh-contoh yang sering kalian lihat, sering yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari tentang kepedulian terhadap sesama? Pertama
Sebutkan kalian bila perlu, sebutkan 5 contoh. Ya, apa sih contoh-contoh berbagi terhadap sesama? Sekarang Pak bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan buat lingkaran satu kelompok, kalian diskusi. Paham anak-anak? Ketua kelompoknya kelompok 1 Ananda Justin, kelompok 2 Ananda Jessica. Kalian buat lingkaran di meja Justin dan di meja Jessica. Silakan sekarang. Ayo diskusi. Dan kasih waktu cuma silakan dicermati instruksi yang dari Bapak sampaikan tadi. Bisa? Selesai. Silakan duduk di kursinya masing-masing. Diskusi selesai. Sekarang Pak ingin kelompok masing-masing maju ke depan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Mempresentasikan hasil diskusi, apa sih contoh-contoh berbagi terhadap bersama, ya. Apa yang layak pakai, memberi makanan, memberi uang kepada teman, membagi sunnah dan kesusahan. Tepuk tangan dulu. Oke, ya sekarang kelompok 2. Sini anak ini. Memberi pakaian kepada orang yang tidak mampu, membantu teman yang sedang kesusahan, sedekah kepada orang yang tidak mampu, memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Iya, tepuk tangan dulu. Sangat anak-anak dapat contoh dari berbuat baik terhadap sesama. Sekarang kita tempel ke depan kelompok 1 dulu, kita tempel ke tulis, ya. Ya sini. Kelompok 2 silakan, yuk. Ya. Paham semuanya. Sekarang, apa yang kalian dapatkan tentang pelajaran hari ini? Apa? Contoh misalnya apa? Ananda menyenangkan. Selain itu materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Membantu anak. Kemudian hal-hal apa yang kalian pelajari tentang mempelajari anak yatim tersebut? Apa misalnya contohnya? Membantu kesana? Itu salah satu ya. Jadi pelajaran hari ini harus tuntas. Tidak ada yang tidak tahu apa itu isi kandungan, kemudian pengertian, dan bagaimana cara-cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anak, kalian Pak bantu membuat komitmen untuk membantu sesama dalam bentuk tulisan pendek, ya, tulisan pendek. Misalnya komitmennya apa Pak? Contohnya misal ya, satu misalnya Pak, saya dalam membantu minimal satu orang anak yatim ya, membantu mengasih makan. Nah, ya itu ya. Silakan kalian bikin satu orang satu membuat komitmen, satu orang satu membuat komitmen apa yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kerjakan di satu buku kalian masing-masing. Ayo sekarang kerjakan. Ayo. Pak kasih waktu cuma 5 menit. Satu komitmen saja. Tidak usah banyak-banyak. Satu komitmen saja. Contohnya tadi apa Pak? Contohnya tadi saya ingin membantu anak yatim piatu minimal 1 kali dalam 1 hari. Itu salah satu contoh Pak. Misalnya, ayo Pak kasih waktu cuma 2 menit dari sekarang. Ya, kalau selesai, selesai. Nah, sekarang Pak ingin, iya tepuk tangan dulu. Benar. Salah satu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi, siapa yang sudah bisa? Sudah selesai? Ada? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, itu saja. Yang penting kalian tahu apa itu dari mempelajari menyayangi anak ya. Baik, baik. Oke, anak-anak, sekarang Bapak simpulkan. Ada berapa Quran surah Al-Ma'un? Ada 7. Apa arti dalam surah Al-Ma'un? Kemudian tergolong surat apakah surat Al-Ma'un? Surat Makiyah. Kenapa disebut dengan surat Makiyah? Karena turunnya di kota Mekah. Tepuk tangan dulu. Kemudian apa arti barang-barang yang berguna? Oke, anak-anak. Pak kasih lembar kerja peserta didik, kalian kerjakan di rumah masing-masing. Hari Minggu depan kalian kumpul setelah pelajaran agama. Ya. Oke. Setelah itu nanti kalian kerjakan di rumah dan kumpul setelah ketika pelajaran agama ya. Paham anak-anak? Oke. Sepertinya pelajaran kita hari ini sudah selesai.
kemudian Bapak tutup dulu ya. Pelajaran kita hari ini tentang surat Al-Ma'idah. Kita akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.